Yang sunat ki begat heboh sah. Tajak mesti naik mengbelah dia nunggu. Naik mengbelah dia. Nyai ke lima, ngelikut lima, ngelikut lima. Ya, benar. Dia begat berheboh sah. Teman menyekalu behnya hanali sang tingat lu nunggu. Hanali surah dia begat berganji-ganji. Kan? Walaupun dalam praktek sehari-hari dia kagak buat nganji ngu. Ya? Cuman dayung cik lau magure gua. Thang mufhum lu yang bahwa menyeka lebih daripada heboh. Nya hana cekot lim nya hana lon. Hana mesti berlimang, hana mesti bertujuh, hana mesti bertikurang, hana. Yang gepegah ino yang bahwa sunat tapegat safnya yaitu heboh atau lebih. Menyah memungkinkan na urang teruk paduk boh be tak pegat lah saboh atau dua. Tapi tak pegat benar heboh sab. Mamnya karametat nya hanali itibar padu lebih. Nah, kabu nganji tapi dia bukanji nya kebegah boleh heboh sab. Benar heboh sab nya lebih terserah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل صعبا إذا شئت سهلا أما بعد فقال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه إن شاء الله تعالى آمين يا الله آمين سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى Ya zal jalali wal ikram. Dan sunat bahwa berdiri imam yang menyembahyangkan atau munfarid sembahyang itu berbetulan kepala mayit. Jika ada mayit itu laki-laki dan berbetulan pinggangnya, jika ada mayit itu perempuan dan khunsa. Adapun makmum, maka berdiri ia dengan barang yang mudah baginya. Jadi sunat hukumnya bahwa berdiri imam yang salat untuk salat jenazah itu sejajar dengan kepala jenazah. Dan kalau seandainya itu laki-laki berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Dan kalau itu perempuan menyehnya ineng gudeng li tengku imum nyo sejajar dengan pinggangnya. Begitu juga hukumnya khunsa. Itu berdiri
sejajar dengan pinggangnya kalau imam. Lalu juga sama halnya berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Kalau seseorang yang salat seorang diri, tidro ke semayang, nyo juga sunat ligonyan gedeng sejajar dengan ulai jenazah. Begitu juga halnya kalau seseorang yang salat ligonyan tidro ke semayang, nyo sunat ligonyan menyahuri neng gedeng sejajar dengan pinggang. Juga khunsa. Ya hukum di sunat. Tungku imum menyahuragam gedeng intang uleh. Urineng gedeng intang keiang. Semayang tidro di tayo. Nyan juga menyah jenazah nyan urang agam. Sunat lagi tanyo deng sejajar intang uleh. Menyahuri neng tadeng intang keiang. Teman adapun makmum, kalau makmum, maka berdiri dengan barang yang mudah baginya. Yang makmum, ganyan, pak yang mangat gedang aja. Yang jelas heleh liko imum. Ya, yang mana? Dan sunat menyembahyangkan di dalam masjid. Dan sunat menjadikan 3 saf atau lebih. Jadi sunat hukumnya tasumbahyang legitanyo, tasumbahyang jenazah di dalam masjid. Yang sunat. Tabah jenazah kena dalam masjid. Yang hukum di sunat. Lagi penikah ya, dia menikah. Nyo sunat lang masjid. Sunat uro Jumaat nyo menikah. Menanci teka meninggai dengo. Teka meninggai sunat me jenazah kena dalam masjid. Mamanya hantam tajak masjid malai dia sang. Malai dengan masjid. Ya.ขึ้นเลยmasjid. Teka mati baru ijak masjid. Berkah dia ijak. Ya. Tapi nyokon le hukum mati jenazah. Hukum ada ketanya udip. Ya. Hukum ada ketanya udip. Menyah orang Islam meninggal. Nyo guyuba kena masjid hukum di sunat. Ya. Kemudian disunatkan lagi menjadikan makmum itu 3 saf. Ya. Sunat tapegot saf salat jenazahnya leboh saf. Ai punya tenek beda punya dari no kudih nggo. Jeut haboh saf punya tenek berah kan. Nyo beda dengan salat maktubah. Kan? Nya salat maktubah nyan harus penuh lihat saf pertama. Nya hana penuh long saf pertama. Tidro menteng hana penuh saf yang pertama. Nyo salat maktubah, salat iroz malam ya. Nyo hana pahala urang likut. Ya, nya wala be mendaleh kadang-kadang hana tru ambal gede ngwa. Tu sudut je ku dia hana tru ambal deh. Nyo salat maktubah nggak? Salat iroz malam ngote, ya. Kau urang gedang likut, ide likut gedang ayo. Nyo untuk fadilah jamaah hana ayo. Ya. Gara-gara hana tru ambal gede kagak hana tadang no padahal semayang hana mendaleh jiat semayang. Ya. Kadang jilikut. Padahal lek tru. Sama halnya juga seandainya jarang saf ikut jarang saf. Tekedi ketama urang likut mentang let, nyo gedang lo urang likut. Ya. Nyo urang likut hana saf, na jarangnya hana urang likut hana merompak fadilah jamaah. Sama juga halnya urang yang na batas jarang tu sago ke 10 ro de. Ka jarang enan. Nyo urang gede hana fadilah jamaah. Ya. Kaji hati jarang jamaahnya nunggu ni biarkan hana merompak fadilah. Juga urang likut kaburu gede jamaah. Nah, yang kadang siro dilikut padahal ke mentang let. Ya kan? Atau kata pedang yo sah likut idanyo. Kata pedang sah likut sementara uke mentang let modua dua. Kata pegat ayo sah kedua.
Nyo ku hukum dia hamba fadilah uri likut 6 rempa. Walaupun punuh puasa hari ku. Ya. Nya selama menterika menteng let urang tapi hana ada tamang nyo sah likut 6 rempa. Ya, nya harus ingat uri likut kuan. Baik bikin ka gedeng juinan ka merempa fadilah jamaah sementara kuli sagor di menteng let sagor di menteng let. Hang gedeng jo ke. Nya betul kuan. Memang kadang-kadang orang hanya mengerti susah dan go. Gara-gara koknya dewa hampa. Nyan harus betul-betul mengerti untuk sah salat maktubah. Sementara untuk salat jenazah nyo beda go. Untuk salat jenazah nyo hana gayu pupunoh sesulah dari no ko hana gayu pupunoh go. Tapi kibancit sunat gayu pegat leboh sak. Yang sunat gayu pegat leboh sak. Tajam tu naik mengbelah dia tu. Naik mengbelah dia. Nyai ke 5, ngelikut 5, ngelikut 5. Ya, benar. Dia pegat boleh bosak. Teman menyeka lebihnya hanali sang tingat lu nunggu. Hanali surah dia pegat berganji-ganji. Kan? Walaupun dalam praktek sehari-hari dia kagak buat nganji tu. Ya? Je benar dayang cik lau magure ku. Sang mufhum lu yang bahwa menjaga lebih daripada leboh nya hana cekot lim nya hana lon go. Hana mesti berlimang, hana mesti bertujuh, hana mesti bertikurang, hana. Yang gepegah ino yang bahwa sunat tapegat safnyo yaitu leboh atau lebih. Menyah memungkinkan na urang teruk paduk boh baik tak pegat lah saboh atau 2. Tapi tak pegat benar leboh sab. Mamnya karametat nya hana li itibar padu lebih. Kabu nganji tapi dia bukanji nya ke begah boleh lebih leboh sab. Benar leboh sab nya lebih terserah. Karena tersebut di dalam hadis Muslim tiada jua daripada orang Islam yang mati. Maka disembahyangkan atasnya dengan 3 saf. Ya, melainkan diampunkan Allah Ta'ala baginya. Karena kebegah dalam hadis Muslim yang bahwa apabila nanti ada orang mati, yang orang matinya disolatkan oleh orang yang jumlah safnya 3 saf. Nyo kebegah untuk jenazah tersebut diampunkan dosanya oleh Allah. Ya, berarti hadisnya menunjukkan lebosa mengko. Walaupun dalam hadis yang lain dan begah itu masalah 20 ro, belum mencapai jamaah 20 ro. Nah, tapi lafaz hadisnya yang bahwa nyo sunat membuat saf itu 3 saf. Nya lebih hendak terserah pada boh lebih. Bermula syarat sembahyang mayit itu seperti segala syarat sembahyang yang lain juga. Syarat sembahyang mayit nyo lagi syarat sembahyang yang lain bu. Syarat. Tuh syarat sembahyang bu. Umpamaji menutup aurat, menghadap kiblat, berwudu, berwudu, kemudian tidak boleh berdiri di atas tempat yang bernajis, syarat-syaratnya. Nyan ubena syarat-syarat sebagaimana disyaratkan yaitu syarat pada salat yang lain juga disyarat sama juga syaratnya dengan salat juga sama untuk salat jenazah. Dan tiada disyaratkan berjamaah. Jadi salat jenazahnya hanya disyaratkan berjamaah. Untuk gelah perle kifayah, untuk gelah perle kifayah. Mana mufhum ni go? Untuk ke gelah perle kifayah, untuk salat jenazah itu tidak disyaratkan berjamaah. Jadi jamaahnya kan tanpa syarat. Cuma yang disyaratkan berjamaah bak salat Jumat, bak salat Jumat yang disyaratkan berjamaah. Menyahana jamaah berarti hana sah Jumat.
Dan gugur fardu sembahyang maid itu dengan dikerjakan oleh seorang laki-laki. Dan jikalau ia anak-anak yang mumais. Dan sekalipun ada di sana yang balik sekalipun. Jadi gugur fardu sembahyang maid. Gugur fardu sembahyang maid. Dengan dikerjakan oleh seorang laki-laki. Tidak orang kan sembahyang. Ya. Dia meninggal tungkunya hana ritim ja orang lain yang semayang. Yang na sidra orang yang kui mau yang semayang atau keluarga ke yang jadi yang salat sidra wagai. Nyo ke perle kifayah gugur. Ya. Mufhum di yang bahwa salatnya sudah gugur untuk orang lain. Ya. Tapi pahala na menumpang. Pahala aku orang hana semayang, hana menumpuk. Yang salatnya untuk yang jenazahnya untuk dikebumikan, kasah kebumikan. Karena sudah ada yang salatkan. Olehnya dalam gubah dan jikalau ia anak-anak sekalipun yang walaupun jikalau ada yang salat tersebut anak-anak yang sudah mais sekalipun. Walaupun ada di sana yaitu seorang laki yang balik sekalipun. Nah, tidak ragam yang pubut kagugur perle kifayah. Walaupun gede yang pubutnya adalah anak-anak sekalipun, tapi anak tersebut yang sudah memais. Walaupun di sana ada yang sudah balik, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dengan ada seorang anak yang memais yang melakukannya, maka sudah gugur fardu kifayah. Ya. Nyo ada pegang lagi nyo bet salah mufhum nunggu. Bet salah mufhum dek. Ada nama kagak buat le tidur orang enggak sah apa. Nyo surah fardu kifayah. Surah fardu kifayah. Berarti dengan satu orang melakukannya maka gugurlah untuk yang lain. Dan baik dapat kabeh hidanyo. Ladumnya dapat kabeh nggo. Alah kagak buat le nggo nya balahnya masalah riuk nak nggo. Seharusnya hidanyo harus berterima kasih nggo. Berterima kasih rayu taat kepada orang yang kali pubut, yang kali peglah perle kifayah. Termasuk perle-perle kifayah yang lain. Gena orang bisa liom mamai, na limang dinan. Tira orang yang jawab, untuk tira orang yang bangdamang tira orang bisa liom. Tanyo nam paduk ro dinan. Kejawab li tira orang sebenarnya gugur kewajiban fardu kifayah. Yang jawab tira orang, buat dra orang tu hana jawab. Nyo ngan tira orang yang jawab nyo terlepas buat dra orang yang lain. Menya sempat mesti dra orang hana yang jawab. Nyo berarti malimang dra dosa. Nah, baik dak ke nalah kata sebut. Baik Allahnya baik nggu. Bak perle kepayah masalah. Tapi kibancit ucapan terima kasih kita nyo kepada orangnya yang benar. Karena kagak pulah perle kepayah tu. Mana kata oleh orangnya? Dah yang dosa dia mendum. Ya benar. Ada orang ke mana ke pahami. Nah orang kun lah mana. Nah orang kun mana ngua. Nah orang duduk ke semayang kelai ke antara wagu. Abis cicu itu kunyan. Kali ke semayang kat semayang kunyan lah. Nah yang ke mana ngua. Ya, nyan salah memahami makna fardu kifayah. Ya, dan tiada gugur fardunya dengan dikerjakan oleh seorang perempuan. Dan tiada gugur fardunya dengan dikerjakan oleh seorang perempuan. Dan tiada gugur fardu kifayah dengan dikerjakan oleh seorang khunsa. Jika ada di sana laki-laki yang balik. Nyan menyatakan haji na kampungnya na uragam yang balik ya gepo buat le urang ina han gugur perle kipayah sandaji di kampungnya nenggo na uragam gepo buat le sidro kunsa yang pobut kan nyo han gugur perle kipayah atau malah ada di sana anak-anak yang menghendaki menyembahyangkan dia. Itu juga tidak gugur fardu kifayah dengan ipu buat leurineng
seandainya na sidro ane agam na di kampungnya mandu murineng ndak baga. Tapi nacit ane mian yang ane miannya yang manteng SD kelas 6. Tapi dia pingin untuk melakukan salat jenazah, itu juga tidak terlepas fardu kifayah kalau seandainya dilakukan oleh urineng. Karena ada di sana seorang anak laki-laki yang sudah mumayyiz. Akan ne agam yang umur 7 tahun yang ijih itim pubuat dan mupum. Gepubuat le urineng. Nyo juga han gugur perle kifayah. Tapi punya seandainya gampungnya hana urang agam masih draw api atau na uragam hana menggudoh semayang jenazah api. Dak semayang hana sah semayangnya sama hana aja. Nyo gepubuat le urineng gugur perle kifayah. Adapun jika ada di sana anak-anak yang main, na du mana anak gelah na masih dum. Tetapi enggan ia daripada menyembahyangkan dia. Tapi lagi model leweknya kan? Sedikit sekali anak yang kelas SD itu anak yang memain sah salat ji. Jarang sang kira. Mayang kemerurun tu. Tapi menurut takalan nyan anak-anak gelah SD-nya anak sah mayang tak uhi. Cara wudu, cara niat belum terumpung. Danyo pita baikan kadang-kadang. Tak pumadang murno mana-mana ni cuma le. Hana lom ta butuh-butuh ta pariksa kabutuh hai semayang jarang mungkin cidan sang. Tidak dari pariksa hana lom. Jadi no kepegah jika adalah di sana anak-anak yang mumayyiz nemiat tetapi enggan ia daripada menyembahyangkan dia. Mana enggan ino hai tijat semayang, malah juga hana sah semayang. Maka gugur fardu kifayah tersebut dengan dikerjakan oleh perempuan. Nemiat. Tapi hana ibu buat hanjur i. Ibu buat oleh urina sah dan gugur fardu kifayah. Dan lagi disyaratkan pula hendaklah ada semayang mayit itu kemudian daripada dimandikan. Ini syarat. Yang bahwa punya syarat-syarat yang lain yang bahwa kali menurut pegang saban. Kemudian tambah dalam syarat yang bahwa untuk sah salat jenazah tersebut, jenazah itu harus sudah dimandikan. Atau sudah ditayamumkan. Atau kali ditayamum. Maka jika sukar mandi dan tayamum, tiadalah disembahyangkan jenazah tersebut. Dia punya seandainya jenazahnya tak tayamum pianjut, tak sumano pianjut, benaan ta tayamum, benaan ta sumano ta tayamum hanjut. Berarti hana cara untuk tapu suci jenazah tersebut. Hana cara untuk tapu suci. Maka hukumnya ya hana semayangin ku. Hana semayang. Maksudnya orang mati tutung kan ku, tutung. Nyada bukan hanjit lihat semana. Kalage ibarat bukan kan? Kalage engkau panggang benar ku. Abang ku, nya hana cerita lihat semana ku. Hana lihat semana ku. Jadi berkapan dan nama cuma tang hana semayang. Bukan hana semayang karena tidak dimandikan, karena hana suci jenazah tersebut. Karena salat jenazah baru salah satu syarat untuk dari semayang jenazah tersebut harus sudah dimandikan. Yang apabila hanjit atau mano, maka hana wajib dia semayang. Agak dan nama cuma tang. Kapan dan nama cuma. Dan demikian lagi disyaratkan pula pada menyembahyangkan mayit yang hadir. Ini surah salat jenazah yang hadir. Bahwa jangan ia membelakang dia. Yang syarat. Syarat mono berkalit atau mano. Kemudian syarat juga kalau soal jenazah itu jenazah yang hadir. Jenazah ino dalam masjid. Bahwa jangan ia membelakang dia. Bek likut. Bek ilikut. Syarat ji jenazah ji harus dikua.
Baik ikut. Masalah nanti dah semayang. Jenazah hidup. Ada jenazah hidup. Sah ada nama jenazah ke? Ya? Ya, cuma mana begah kalau seorang imam itu sunat deng intang ulai ya. Nyeneng sunat deng intang keiyang. Ya? Ya, sunat deng intang keiyang. Tapi kalau syarat selanjutnya juga itu harus disyaratkan yang bahwa jenazah tersebut disyaratkan buike ada. Baik ikut. Dan jikalau pada kubur sekalipun. Sekalipun gede dah semayang idih bak kubur. Nyo syaratnya juga harus yaitu kubunya ike gede. Pak walaupun kali kubur nyo menteng sunatkan salat tunggu. Walaupun kedih perle kifayah kagugur, walaupun kedih perle kifayah kagugur. Namun katanya urung udip manteng tetap disunatkan salat jenazah selama jenazah tersebut golong bro. Selama menurut katanya perhitungkan jenazah dalam kuburan tersebut golong bro, manteng sunat katanya semayang. Kan sunat semayang. Nah, ini yang disyaratkan kuburannya berike. Yang paling raya ke ada tajak bak jenazahnya kan nyayak hadir mantengnya kan kemangat kan kawan. Kemangat dengan jenazah, tapi kemangat dengan masyarakat, kemangat leure kau nah. Lejak jok sedekah yang berangkat dia. Padahal yang paling raya harapan daripada jenazah pada saat yang hadir kena adalah salat jenazah. Karena salat tujuan daripada salat tersebutlah mendoa ke jenazah. Yang orang yang kali takun yang bahwa dia mendoa ke jenazahnya menyebab takbir yang kelihatan wajib doa ke jenazah, takbir kedua wajib iaitu selawat. Salah Fatihah ada ganjut sekedi membalik ganjut walaupun yang sebaiknya adalah di takbir yang pertama. Jadi syaratnya adalah tidak boleh membelakangkan jenazah. Harus jenazah itu. Dan jangan jauh antara mayit dan yang menyembahyangkan dia itu lebih daripada 300 hasta. Ini syarat. Syarat lom untuk salat jenazah tersebut antara orang yang salat, antara orang yang sembahyang dengan jenazah nyobek lubeh daripada leher tu hasan. Bek lubeh dari leher tu hasta. Jadi jenazah ini nggo. Tayo tadong idih tadong. Sah. Bak kubur ke anjit. Nyo tak perhitungkan antara kuburan ngengedanyo deng hana lewat leher tu hasta. Leher tu hastanya kan menyepeta perkirakan 150 meter. 150 meter. Bek lewat darinya nyo mentang sah kedanyo untuk salat jenazah. Surah salat maktubah nyan menyahkan dalam masjid. Menyahkan dalam masjid antara tengku imam ngedanyo antara tengku imam ngedanyo nyo bek lubeh daripada leher tu hasta ada. Nyo mentang sah kedanyo ikut. Walaupun fadilah jamaah kedin untuk putus saham rupa kan. Tapi ditinjau daripada jamaah, kira ada jamaah. Mau menyah dalam masjid ana batas. Nya salat maktubah, salat 395 waktu. Nya dalam masjid ana batas. Cuma menyah luar masjid dari bineh masjid, lihat tu hastau luar. Nya menteng tah. Itu yang rumah je pan go. Nya rumah pai yang go pegar aju balai di wate sabong dia wa. Nya idih ju gedeng yang jamaah sah. Ikut engko imam meno. Sah deh dong. Penting kedepa keadaan imam, tidak ada yang menghalangi untuk gejak kanan, tegedi gejak. Yang syarat lain. Tapi yang jelas secara hukum yang bahwa
menyah luar masjid baik lebih daripada binih masjid. Leher tu hastau luar, nyo mentang sah ikut. Sementara untuk solat jenazah, nyo dari jenazah go. Dari jenazah, nyo baik lewat leher tu hasta sah semayang jenazah. Kasah. Melainkan jika ada keduanya itu di dalam masjid. Mamnya dalam masjid, anda batah sih nunggu. Dalam masjid. Dia dah pegang masjid nyo na luah masjid nyo nunggu. Dia dah pegang 200 meter ke dia ulikut. 200 meter ke dia ulikut. Nyopat jenazah. Tanya tadong dia bak 200 meter. Atau dah pegang haju bak 250 meter. Atau bak 600 meter ke dia. Jenazah ini apa tu? Ide tu semayang. Sah? Sah. Nyan menyah di dalam masjid. Ya. Melainkan jika ada keduanya itu dalam masjid. Dan tiada disyaratkan semayang itu kemudian daripada mengkafankan dia. Untuk salat jenazah hanya disyaratkan belheuh dapat kafan ke dia. Mengisyaratkan. Yang penting bekalih ke mana. Ya. Masa wadah lih ke mana golong ke kafan. Getup bagaimana? Ya, gitu bagaimana mentang ija petik dikrek. Tak semayang aju ile dang truk kapan. Ya. Jid sah. Karena syaratnya hendak syaratkan berkepapan ile ya. Kaji urang ino trip tat bak ke semano jenazah gara-gara golong truk kapan go. Ya. Gara-gara golong truk kapan. Kepreh ile truk kapan baru ke petren ya semano. Sebenarnya semano aja nunggu. Menyata gede kena semayang aja, jeut. Manggura hantam pernah menan. Tapi secara hukum sah. Sah lagi tanya tak semayang jenazah walaupun belum dikafankan. Dek, lihat semayang apa? Tangan tu nak perlelom merempok kan? Tetapi makruh hukumnya menyembahyangkan mayit itu dahulu daripada mengkafankan dia. Tapi makruh hukumnya ta salat jenazah golong ke kafan. Golong balik ke kafan. Dan wajib mendahulukan sembahyang mayit itu atas menanam dia. Ini wajib mengko. Wajib ta peawai sembahyang mayit atas menanam dia. Wajib sembahyang ile, wajib sembahyang ile. Berarti menyasar haji tatano maju untuk lihat tatano baru dah semayang. Nyo dosa. Walaupun kedih untuk sah semayang. Walaupun kedih untuk yang bahawa setelah ditanam lenyan ke semayang. Walaupun kedih gelah perlai kepaya. Tapi praktek yang semacam demikian mendahulukan menanam kemudian baru disalatkan itu hukumnya adalah haram. Dan wajib lagi danyo semayang ile. Ile semayang baru tanam. Maka jika ditanam ia dahulu daripada menyembahyangkan dia, berdosalah sekalian mereka yang tahu akan dia. Tetapi gugur fardu kifayah dengan menyembahyangkan dia di atas kubur. Muno ile wajib lagi danyo dah semayang ile yang baru dah tanam. Cuma menyasar haji ke tanam maju ulang semayang. Nyo dosa kurungan mandum yang gedepu hukum nuku dosa memandum. Tetapi gugur fardu kifayah dengan sebab ge sembahyang leh ke tanam ge sembahyang. Kali ke tanam maju. Lenyan gejak dia nunggu imam baru ge sembahyang. Terturah ya hana masuk sembahyang pi leh ge sumiuk, leh ge pekapan kah hana urun sembahyang. Tanam maju duduk nauru yang salat. Ya dah ya. Nauru yang salat nyan gugur perleh kifayah. Dan sah semayang mayat di atas kuburnya. Yang lain daripada Nabi. Yang lain daripada Nabi. Manyo kepegah yang lain daripada Nabi. Dan sah sembahyang atas mayat yang gaib daripada negeri. Dan sah sembahyang atas mayat yang gaib daripada negeri. Dan jikalau kurang daripada musafah kasar sekalipun. Sah ta sembahyang gaib untuk salat jenazah, untuk salat gaib
gaib dari negeri dayo nunggu. Ino dayo, ino payah pentuat dah berayu. Orang meninggal di gedung, orang meninggal di kota, ino nu semayang gaib. Sah mayang di. Sebab ke pegah sah solat jenazah, sah solat gaib jikalau kurang daripada musafah khasar sekalipun. Musafah khasar kan dikurang 22 kilo. Ini kurang daripada musafah khasar sekalipun untuk melakukan salat jenazah gaib sah. Hana jet ke syarat bu mencapai musafah khasar. Hana jet ke syarat ju'uh jenazah benar truk dikurang 22. Kurang daripadanya juga sah. Maka ini hana gebu patokan. Ada nama sudah gaib daripada negeri, ka itu biat daripada balat gedanyo, itu biat daripada balat gedanyo orang meninggayan. Dan semayang juga gaib yang hendak tajak kanan, nyo juga sah solat. Dan tiada disyaratkan keadaan mayit yang gaib itu pada pihak kiblat. Ya, ada syarat. Namanya untuk gaib. Ini untuk salat jenazah gaib, nyo hendak syaratkan jenazahnya berat kiblat. Yang kahit dekat dengan kahit semayang jenazah gaib yang di daerah Banten karena di timur dan di barat. Ini mana syarat? Jid. Alhamdulillah. Hanya harus bagi yang menyembayangkan mayit yang gaib itu membelakang dia. Jid. Tetapi sah menyembahyangkan mayit yang sudah dikuburkan, tetapi sah menyembahyangkan mayit yang sudah dikuburkan dan mayit yang gaib daripada negeri itu, melainkan yang ada ia daripada mereka yang fardu atasnya menyembahyangkan dia pada waktu matinya, serta ada ia akil balik, lagi Islam, lagi suci daripada haid dan suci daripada nifas. No syarat engko. Putra ya. Pas mayang jadi dah ulang-ulang engko, Jadi menyah untuk salat jenazah gaib. Tiada disyaratkan keadaan mayit yang gaib itu pada pihak kiblat. Mana syaratkan? Hanya harus bagi yang menyembahyangkan mayit yang gaib itu membelakang dia. Jed yang gaib. Tetapi sah menyembahyangkan mayit yang sudah dikuburkan. Jadi yang disyaratkan adalah baru sah salat jenazah gaib, adalah monoile menyemplikut ada masalah. Kemudian juga disyaratkan yang bahwa jenazah gaib itu sudah dikubur nunggu. Salatnya, syaratnya jenazah yang gaib kalih getano. Nyan baru oleh kitanya sah untuk salat gaib. Dan mayit yang gaib daripada negeri. Dan mayit yang gaib daripada negeri. Dan jenazah tersebut gaib dari negeri dayo. Bek jenazah ino di payah pentut ino tak salat jenazah gaib. Jenazah yo ju na dusun de tak semayang gaib ino dayo dalam masjid. Nyo ana sah. Oleh yang juga melainkan yang ada ia daripada mereka yang fardu atasnya menyembahyangkan dia pada waktu matinya. Yang syarat sih tunggu. Syarat juga yang bahwa untuk salat jenazah gaib tersebut
yang menyembahyangkan itu, orang yang salat itu adalah orang yang fardu salat atasnya pada ketika mati jenazah tersebut. Nampak tak? Syarat laum nunggu baru sah untuk salat gaib. Mono kepegah yang bahwa jenazah kan dikebumikan tabok. Yang kedua jenazahnya bergaib daripada negeri. Kemudian syarat selanjutnya yang bahwa orang yang salat jenazah tersebut adalah orang yang pada saat mati jenazah gaib tersebut, orang yang semayangnya adalah orang yang kaperle semayang adiknya. Seperti ada yang akil balik. Lagi goknya orang akil balik waktu meninggal. Waktu meninggal jenazah gaibnya, nyo orang yang gena semayang jenazah gaib meno, igoknya kabalik waktu mati orang je. Maksudnya tidak orang maksudnya menon ko. Orang meninggal di Malaysia. Di Malaysia meninggal. Waktu meninggal orang di Malaysia, orang yang tidak golong balik. Golong balik. Golong balik kan? Nyo menyah terkedi goknya golong balik. Waktu meninggal orang yang jauh je. Nyo bagi goknya nyo hanjit mayang pun je. Karena syarat dia yang menan. Baru yaitu sah untuk salat jenazah kepada orang yang gaibnya. Sebab pakan yang golong perle salat waktu meninggal orang je. Lagi orangnya Islam nunggu. Syarat je orang yang salat untuk jenazah gaibnya, waktu meninggal orang yang jauhnya goknya ka akil balik lagi Islam. Nah terkedi tidak orang masa poh put goknya mono poh put meninggal orang ide igoknya ino goknya menteng golom Islam. Poh 12 poh sikurang kagdamang Islam ka poh sikurang kagdamang Islam. Nyo untuk ke salat gaib le orang nyo kepada orang yang jauh je yang waktu mati goknya orang nyo golong kagdamang Islam. Nyo juga hanasah semayang ke dengku. Karena apa kan? Golong perle semayang ke goknya waktu kejadian mati orang je. Lagi suci daripada haid dan suci daripada nifas pada waktu matinya. Syarat cilam bu. Mata terkedi tidak orang waktu meninggal orang idih goknya tengah mahid tengah nifas. Dudo goknya ka suci nunggu. Ka suci dudo. Orang je kali meninggal. Sedangkan waktu mati goknya meno. Orangnya matang tengah mahid, tengah surat, tengah menifah. Nyo orang yang semayangnya hanasah ke semayang gaib kepada orang yang gaib je. Yang jauh je. Karena apa kan? Waktu yuh mati goknya meno. Goknya orang hana wajib salat. Benar. Habis, enak kapah habis. Wallahu a'lam bishawab.